Lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena virus corona betul-betul mengajarkan kepada manusia betapa lemahnya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dengan segala keangkuhan dan kesombongannya dibuat tunduk tak berdaya oleh satu makhluk kecil Allah ini, yang bahkan mata pun tak bisa melihatnya, saking kecilnya makhluk ini. Bangunan-bangunan pencakar langit nan megah, alat-alat persenjataan yang canggih, dan semua teknologi-teknologi termutakhir ciptaan manusia yang selama ini dibanggakan oleh mereka, nyatanya tak bisa membendung satu saja kehendak Allah pada makhluk kecilnya ini. Dan begitulah manusia akan selamanya lemah di hadapan Allah Sang Penciptanya, meski bagaimanapun kehebatan mereka, meski bagaimanapun kekuatan dan teknologi mereka. Wa khuliqal insanu dhaif, dan manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Ayat ini dengan tegas menyebutkan betapa lemahnya manusia. Mereka diciptakan Allah dalam keadaan lemah ketika masih bayi, dan mereka juga akan menuju Allah dalam keadaan lemah di hari Tuhan nanti. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, bila mana kita telah mengetahui kelemahan kita, mari kita sandarkan segala urusan kita kepada Yang Maha Kuat, Allah Azza wa Jalla. Terlebih khusus lagi dalam penanganan virus corona yang sedang mewabah saat ini, mari kita bersimpuh memperlihatkan kelemahan kita di hadapannya, sekaligus mengakui keperkasaan dan kuasanya. Semoga dengan hal tersebut Ia memaafkan segala dosa dan keangkuhan kita, dan segera mengangkat musibah ini, karena Ialah satu-satunya yang dapat mengangkat segala musibah dan kesulitan yang dialami oleh makhluknya. Bukankah Dia Allah yang menjawab doa orang-orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan segala kesusahan, dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah ada Tuhan selain Allah sedikit dari kalian yang mengingatnya nikmat dari Allah? Dunia saat ini sedang merasakan secuil yang hanya secuil situasi di Gaza dan Xinjiang. Bagaimana rasanya rakyat Xinjiang tidak bisa bebas beribadah, dan bagaimana Gaza diblokade Israel. Bagaimana akses informasi dihalangi, sulitnya membeli makanan, hingga ancaman kematian bagi rakyat Gaza mati syahid adalah tujuan hidup, sehingga blokade dari Israel dihadapi dengan tenang. Namun, bagaimana dengan rakyat di negara-negara yang saat ini dihantui virus corona? Kita di Indonesia harus banyak bersyukur tentunya, masih bisa beribadah tanpa diselingi suara letusan rudal, masih bisa membeli makanan di warung kelontong, minimarket hingga mal, masih bisa bekerja tanpa dibawa ancaman senjata. Sudah menjadi bangsa merdeka, tak seperti Palestina yang masih terjajah. Sejumlah kolega sempat bertanya, apa saran saya biar kita terhindar dari virus corona? Saya jawab, ikuti saran pemerintah, inkubasi di rumah selama 14 hari. Bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Hindari kontak dengan orang lain untuk sementara waktu. Yang punya harta dan stok makanan berlebih dapat berbagi dengan tetangga yang hidupnya belum berkecukupan. Jangan menimbun banyak makanan sehingga saudara kita yang belum berkecukupan tak mendapat kebutuhan makanan. Seperti kata komedian Aming, pada akhirnya bukan corona yang membunuh kita, tapi saudara sendiri yang punya duitlah berbondong-bondong ngeborong sampai stok kosong. Sobat miskin cuma bengong dimatiin saudara sendiri dalam keadaan kelaparan. Siapa lebih jahat, corona apa manusia? Lebih baik berdiam diri di rumah,
bukankah rumah adalah tempat paling indah saat dunia sedang tidak ramah? Bukankah rumah adalah tempat paling nyaman saat dunia sedang tidak aman? Virus corona saat ini memang membuat dunia makin tak ramah. Jadi, tolonglah tetaplah berdiam diri di rumah. Jangan sampai Allah mencabut nikmat sehat baru membuat Anda tersadar. Mungkin kita memandang corona adalah virus, tetapi coba bayangkan plot twist, ternyata corona adalah antibodi dari bumi untuk menanggulangi virus bernama manusia. Bumi kini sedang melakukan detox alias pembersihan dari virus yang merusak tubuhnya. Untuk yang pernah berkata dan berpikiran ngapain takut sama corona, takut itu sama Allah, karena kalau sudah waktunya mati, ya mati saja. Coba renungkan, apakah Anda sudah siap untuk mati dengan membawa amal yang pas-pasan? Hidup dan mati memang di tangan Allah, bukan di tangan corona. Namun, ini bukan sekedar perkara takut mati, saudaraku, tapi bagaimana kita mengikuti cara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghindari wabah penyakit. Lari dari takdir Allah kepada takdir Allah lainnya. Paling tidak, jangan meninggal dulu sebelum kita menyentuh Ka'bah yang kini bahkan mendekatinya saja susah. Mari bersama-sama membantu pemerintah mengatasi virus corona. Mari bersama-sama berdoa untuk tenaga medis dan dokter yang sedang bertaruh waktu maupun nyawa dalam menyelamatkan pasien yang positif virus corona. Bila mana kami yang fakir ini dapat mengirimkan nasihat, maka kami menasehati kepada diri kami sendiri dan kepada saudara-saudari kami yang budiman untuk mari kita kembali pada jalannya. Mari kita kokohkan kembali keimanan kita yang mungkin telah kita lumuri dengan benih-benih kesyirikan kepadanya. Mari kita tegakkan sholat, mari kita tunaikan zakat, mari kita senantiasa menutup aurat, dan mari kita meninggalkan segala kemaksiatan dan kelalaian. Mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mari kita senantiasa menjadi hambanya yang taat. Semoga musibah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari kehidupan kita dan dari kehidupan seluruh orang-orang yang kita sayangi dan cintai, serta menjadikan hidup kita kembali dalam keadaan aman, damai dan tentram sebagaimana sedia kala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu waliyut taufiq wasadat. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.